Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1023-1025. Kata-katamu sudah cukup. Lincoln mengangguk. Namun masih ada bekas senyuman masam di sudut mulutnya. Ada total 1327 orang di halaman manusia. Saat ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok memiliki jumlah siswa terbanyak, dengan 503 siswa. Ada 300 orang masing-masing di halaman selatan dan halaman utara. Ada 200 orang di rumah sakit barat. Hanya tersisa 24 orang di Dongrenyuan. Penilaian bulanan ini bukan tentang pertarungan saja, tapi tentang kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semakin banyak orang, semakin besar keuntungannya. Hal ini pula yang menyebabkan Lincoln tidak berdaya. Meskipun Lin Yan luar biasa, tapi, dalam penilaian, dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 100. Lagi pula, mereka yang bisa masuk Akademi Tao adalah orang-orang jenius di berbagai bidang. Ini adalah sumber dayamu. Meskipun kamu tidak datang, aku menyimpannya untukmu. Setelah hening beberapa saat, Lincoln mengeluarkan 30 batu Tao, 10 diantaranya untuk pelepasan bulanan, dan 20 yuan lainnya, adalah hadiahmu karena mengalahkan Sutun. Sekarang kamu memiliki 20 poin di daftar peringkat. Namun, peringkatmu masih belum tinggi. Kamu harus masuk ke 30 besar di akhir tahun mewakili pengadilan manusia dalam pertempuran antara 3 pengadilan. Lin Yan segera mengangguk, lalu menerima batu Tao itu. 5 hari lagi kalian harus mempersiapkan pertarungan penilaian. Saya tidak tahu secara spesifik isi penilaian bulanan. Setiap bulannya berbeda-beda, dan dirumuskan sendiri oleh dekan, kata Lincoln. Mendengar ini, Lin Yan pun pergi dan berjalan menuju halaman Sanyu. Halaman ini sangat besar dan sangat luar biasa. Ada formasi Dao pengumpul roh di dalamnya, dan bahkan ada ukiran pola Dao di banyak dinding. Di bagian belakang halaman terdapat tembok gunung dengan mata air Tao yang kuat seolah-olah jatuh dari langit membentuk air terjun. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Ketika Lin Yan memasuki halaman, 20 orang kecuali Lin Ze, Lin Su, dan Qian Sang sedang melihat ke arah Lin Yan. Maaf semuanya, saya telah membuat Anda merasa bersalah selama periode ini. Lincoln sudah angkat bicara soal ini. Hahaha, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah provokasi Naksutun yang disengaja. Kami tidak menderita keluhan apapun. Lagi pula, kamu mengalahkannya hari ini untuk membantu kami. Salah satu dari orang-orang ini bernama anak laki-laki dari Uta berbicara. Itu benar. Terlebih lagi, kami datang ke sini justru karena kamu berada di halaman Dongren. Lin Yan, apa yang kamu lakukan di dunia bawah abadi dan pertempuran berdarah untuk mendirikan istana surgawi? Setelah kami mendengarnya, darah kami mendidih. Anda adalah kebanggaan wilayah timur kami. Pemuda lain juga berkata, namanya Wu Yun, dan dia serta Wu Ta adalah 2 bersaudara. Hanya saja kulit Uta berwarna gelap, sedangkan kulit Wu Yun sangat putih. Semua orang telah pergi, dan mereka yang tersisa semuanya bersaudara. Lin Ze juga berkata sambil tersenyum. Saat kamu berbicara, jangan lupakan kami. Kami bukan saudaramu. Di antara 20 orang itu, seorang gadis berdiri. Ini Mo, dan orang yang melihatmu dengan malu-malu adalah King Xin. King Xin telah berbicara tentang keinginan untuk bertemu denganmu sesegera mungkin. Lin Ze memperkenalkan lagi. Mendengar ini, gadis bernama King Xin menjadi semakin merah. Saudara Lin Ze, apa yang kamu bicarakan?
Silakan. Mengabaikanmu. King Xin berkata lebih banyak lagi. Hahaha. Melihat sikapnya yang pemalu, semua orang tidak bisa menahan tawa. Hal ini pun membuat Lin Yan menghela nafas dalam hati. Sepertinya Sutun memprovokasi dirinya sendiri memiliki banyak manfaat. Setidaknya orang yang bertahan memiliki hubungan yang sangat baik, intrik. Bas. Lin Yan mengambil tindakan saat ini, dan batu dao tidak hanya mengandung kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki makna dao yang melekat di dalamnya. Setelah 1,5 bulan, masih ada yang salah dengan ini. Dao Si, Anda dapat mengambilnya dan membaginya dengan saya, sehingga saya dapat menebus kesalahannya. Kata Lin Yan. Ini tidak hanya berisi 30 batu tao, tetapi ada juga 69 batu tao yang sebelumnya diperoleh Lin Yan di Xinjiang Selatan. Tentu saja, Lin Yan tidak mengambil semuanya. Dia membunuh semuanya, mereka. Ada terlalu banyak praktisi pencerahan dao, dan jika mereka benar-benar mengeluarkan semua batu dao, mereka akan terkejut. Petik 2. Sayangku, Lin Yan, kamu telah merampok batu dao kecil milikku. Wuta berbicara dengan terkejut. Pada bulan pertama sejak kamu datang ke sini, kamu berada di peringkat ke-10 dalam hal kekuatan, jadi kamu akan diberi hadiah 10 batu dao di bulan pertama. Sedangkan bagi kami hanya mendapatkan 3 batu dao setiap bulan. Bahkan jika kamu mengalahkan kami hari ini, Liao Sutun seharusnya tidak mendapatkan begitu banyak batu dao, bukan? Hal yang sama juga dikatakan Mou. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Ternyata pembagian batu dao tidak sama untuk semua orang. Dao Stone Si tidak. Lagi pula, Ling Kun hanya memberi Lin Yan 30 yuan, 10 yuan untuk bulan pertama, dan 20 yuan karena mengalahkan Sutun. Kata Lin Yan. Niucha. Wuta berbicara, kekagumannya melampaui kata-kata. Tetapi meskipun demikian, kami tidak dapat menganggapnya. Ini adalah batu tao. Bohong untuk mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya, tetapi semua orang masih sangat berprinsip. 5 hari kemudian, ujian akan dimulai. Meskipun saya tidak tahu ujiannya akan seperti apa, menjadi lebih kuat adalah hal yang benar. Anda dapat menggunakan batu tao ini untuk berlatih, pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan Anda, jadi ambillah dan anggap itu sebagai kontribusi saya untuk Akademi Timur. Jika Anda memiliki batu dao di masa depan, kembalikan saja kepada saya. Lin Yan berkata. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang bersemangat. Selama penilaian 5 hari kemudian, mereka juga memiliki wajah sedih. Jika mereka memiliki batu ini di tangan, maka setelah 5 hari, kekuatan semua orang akan meningkat, memang bisa membuat hasilnya lebih bagus. Ambillah, tidak perlu sopan kepada pelanggan besar seperti dia. Lin Ze dan Lin Yan tumbuh bersama, dan tidak ada penghalang di antara mereka. Mereka segera berkata, dan dialah yang pertama naik dan mengambil 3 potong. Melihat ini, semua orang segera mengangguk, lalu masing-masing mengambil 3 potong. Dengan cara ini, kami akan mulai berlatih dalam pengasingan. Setelah 5 hari, apapun ujiannya, kami akan berusaha sekuat tenaga. Wuta dan yang lainnya segera berbicara. Ketika semua orang berada dalam pengasingan untuk berlatih, Lin Yan juga duduk bersila di puncak gunung, berlatih teknik jiwa surgawi. Kekuatan spiritualnya akan menembus penghalang kelas 2. Guru Jiwa Tao. Ini juga kartu trufnya yang berani menantang Jiruming. Adapun Sun Xiao yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut pertempuran dalam setengah.
Bulan rumor. Lin Yan melafalkan nama itu dalam hati, dengan tatapan dingin di matanya. Karena mendengar perkataan Ling Kun, Feng Ruyin bertarung sampai mati dengan Ji Ruming untuk melindungi dirinya sendiri, dan begitulah cara Akademi Iblis dihentikan. Namun, hal itu juga menyebabkan Feng Ruyin menderita luka serius. Dan Ji Ruming berasal dari klan monster penyu naga. Meskipun Lin Yan tidak tahu betapa brutalnya pertarungan Feng Ruyin, Lin Yan tahu keterampilan seni bela diri yang dikuasai klan iblis penyu naga. Ada kekuatan iblis jalur penyu di dalamnya, yang sangat sulit dipecahkan. Feng Ruyin belum pulih sepenuhnya, khawatir kekuatan di tubuhnya belum rusak. Di bawah teknik jiwa surgawi, Lin Yan juga menyesuaikan kekuatan jiwanya ke kondisi optimal. Dentang, Lin Yan kemudian mengeluarkan kuali Void Pola Naga, dan kemudian pikirannya tenggelam ke dalam Wuji Suanyu. Setelah mencari beberapa saat, banyak bahan obat dikeluarkan. Untungnya, rumah harta karun kerajaan Peri King Cheng luar biasa. Lin Yan berpikir dalam hati, dia membunuh King Peng dan yang lainnya, dan langsung merampas semua rumah harta karun kerajaan Peri King Cheng. Ada banyak obat tao di dalamnya, dan pada tingkat ini, Lin Yan dapat memurnikan ramuan untuk mengatasi luka dalam Feng Ruyin. Ups, Golden Saint Daoyan mengaum, melemahkan setiap tanaman obat. Setelah beberapa lama, ramuan itu dimurnikan. Bahkan Lin Yan menghabiskan banyak energi untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Bagaimanapun, ini adalah ramuan Tao kelas 2. Menurut tingkat budidaya Lin Yan saat ini, itu juga disempurnakan secara paksa. Untungnya, keterampilan alkimia Lin Yan luar biasa dan dia berhasil dalam satu upaya. Setelah mengatur nafasnya sejenak, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Lin Yan pulih sepenuhnya. Setelah mengidentifikasi arah, Lin Yan menuju ke halaman barat. Halaman barat berbeda dengan halaman timur. Halaman barat ini memiliki banyak gunung yang saling terhubung. Xinjiang Barat adalah daerah pegunungan, jadi Akademi Rakyat Barat memang seperti ini. Tetapi orang-orang harus mengagumi bahwa Akademi Rakyat telah mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Ketika Lin Yan datang ke sini, banyak siswa tiba-tiba muncul. Lin Yan. Melihat Lin Yan, banyak orang mengerutkan kening. Nama Lin Yan tidak hanya bergema di seluruh Akademi Tao, tetapi bahkan lebih terkenal di Xinjiang Barat, bahkan Sekte Abadi Gunung dan Laut dihancurkan oleh Lin Yan. Tapi ini bukan masa lalu lagi. Pembukaan reruntuhan kuno telah memungkinkan terlalu banyak anak muda di Xinjiang Barat untuk mewarisi, dan kemudian mengubah mereka menjadi jenius dalam semalam. Orang-orang ini hari ini, bahkan ketika menghadapi Lin Yan, tidak menunjukkan rasa takut. Faktanya, banyak orang mengalami kondensasi pada matanya. Apa yang kamu lakukan di halaman barat kami? Seorang pemuda berdiri dan bertanya. Saya mencari Feng Ruyin, kata Lin Yan. Feng Ruyin terluka parah karena kamu. Lin Yan, jika kamu seorang laki-laki, kamu seharusnya tidak datang mencarinya. Ketika Lin Yan menyebut nama Feng Ruyin, ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi tajam, dan dia masuk telapak tangannya. Di antaranya, ada tombak panjang lainnya. Wow, bukan hanya dia, tapi juga banyak orang yang memblokir jalan menuju halaman barat, jelas tidak ingin membiarkan Lin Yan masuk. Dan dengan cara ini, hal itu juga menarik perhatian siswa lain dari Akademi Barat di gunung. Semua angka itu muncul. Di sebuah gunung di halaman barat, beberapa sosok cantik berkumpul, lalu berjalan ke sebuah ruangan, lalu berkata, Ruyin, pergi dan lihat, Lin Yan ada di sini, tapi dia diblokir di luar halaman barat.
kamar, gadis yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata indahnya. Lin Yan, kembali. Lalu, senyuman muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dia pasti akan kembali. Nenek memintaku untuk melindungimu dan menjadi pelayanmu. Jika kamu tidak menghentikanku, siapa yang akan aku layani? Feng Ruyin berpikir dalam hati. Kemudian dia bangkit dan berjalan tepat di luar halaman barat. Apalagi saat Ling Qi pergi, dia meninggalkan pesan untuk Feng Ruyin. Dia berharap Feng Ruyin bisa menggantikannya dan tetap bersama Lin Yan. Entah itu karena Ling Xi atau nenek Feng Qian, dia harus melindungi Lin Yan. Melihat ekspresi Feng Ruyin dan sosoknya yang pergi, gadis-gadis ini tiba-tiba terkejut. Mereka mengetahui karakter Feng Ruyin setelah bersama selama lebih dari sebulan. Marah dingin, lakukan sesuatu dengan santai. Dihadapkan pada kejaran banyak siswa muda, mereka mengabaikannya. Tapi hari ini, ketika mereka mendengar nama Lin Yan, ekspresi mereka berubah dari ekspresi seperti gunung es di masa lalu, yang sangat mengejutkan mereka. Sepertinya Ruyin benar-benar berbeda dari Lin Yan. Di saat yang sama, mereka juga ingin meninggalkan Siren di luar halaman. Mereka ingin melihat betapa berbedanya Lin Yan ini, sehingga dia benar-benar bisa membuat Feng Ruyin memperlakukannya seperti ini. Di luar Akademi Barat, semakin banyak siswa laki-laki berkumpul di sini. Feng Ruyin adalah dewi mereka. Dia adalah objek yang muncul dalam mimpi banyak pria di malam hari. Dewi ini terluka karena Lin Yan. Terlebih lagi, ketidakjelasan hubungan antara Feng Ruyin dan Lin Yan juga membuat mereka marah. Untuk sementara waktu, hampir semua orang menganggap Lin Yan sebagai saingan cinta mereka. Kamu boleh lewat jika kamu mau, Lin Yan, lakukan saja 3 gerakanku dan aku akan membiarkanmu lewat. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul, menatap Lin Yan dan berkata, Wei Ze. Banyak orang berseru saat melihat orang yang muncul. Ini adalah pelamar nomor 1 Feng Ruyin, dan dia juga yang paling berbakat di antara siswa laki-laki di Akademi Barat. Petik 2. Peringkat ke-9 dalam daftar. Saat Akademi pertama kali dibuka, dia mengalahkan kehadiran Lin Yan. Bulan sebelumnya, kuil Tao dibuka kembali. Di daftar peringkat, Lin Yan menduduki peringkat ke-10 untuk pertama kalinya, dan Wei Ze berada di peringkat ke-9. Rumornya, Wei Ze pernah pergi jauh ke dalam reruntuhan kuno dan menerima warisan yang luar biasa. Dia tidak tertandingi dalam Taoismenya dan tidak akan memiliki saingan. Di seluruh Akademi Barat, kecuali Feng Ruyin, dia adalah yang terkuat. Sekarang setelah dia maju, para siswa di Akademi Barat juga menunjukkan cibiran. Karena aku harus mengalahkanmu sebelum aku bisa masuk, ayo bertindak. Lin Yan menghadapinya dan segera berkata tanpa rasa takut. Hal ini membuat Wei Ze mengerutkan kening. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Lin Yan akan melakukan 3 gerakannya. Lin Yan sedang berbicara tentang mengalahkannya. Bisakah Lin Yan mengalahkan dirinya sendiri? Konyol sekali. Ledakan. Pada saat ini, Wei Ze juga meledakkan kekuatan spiritualnya, dan aura pencerahan tingkat kedua terungkap sepenuhnya pada saat ini. Saat dojonya dibuka, ia juga mencakup segala penjuru. Memanggil. Sebelum Lin Yan dapat mengambil tindakan, sesosok tubuh mendarat di depan Wei Ze. Wei Ze terlihat sedikit gila hanya dengan melihat ke belakang. Wanita berbaju putih ini sungguh luar biasa, bagaikan dewi yang tak memakan kembang api dunia. Kamu kembali, kata Feng Ruyin sambil menatap Lin Yan. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama Wei Ze. Karena Feng Ruyin mengabaikannya sama sekali.
Di matanya, hanya Lin Yan yang tersisa sekarang. Nah, bagaimana lukamu? Ini adalah pil Dao. Seharusnya bisa mengatasi luka di tubuhmu. Lin Yan mengeluarkan pil Dao dan memberikannya kepada Lin Yan. Feng Ruyin mengambilnya dan segera meminumnya. Obat mujarab memasuki tubuh dan kekuatannya menghilang, menyebabkan kekuatan iblis jalur penyu di tubuh Feng Ruyin segera teratasi. Panggilan. Setelah beberapa saat, Feng Ruyin menghela napas, lalu berkata, "Karena kamu sudah kembali, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi bersamamu ke halaman timur. Nenek berkata bahwa aku harus tinggal bersamamu dan melayanimu selama sisa tahun hidupku." Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, semua siswa laki-laki membeku di tempatnya. "Melayanimu sepanjang hidupku." Kata-kata itu jatuh, membuat orang-orang memandangnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, semua orang terkejut. Apa yang dikatakan Feng Ruyin seolah-olah dia ingin menjadi pelayan Lin Yan. Gadis paling berbakat di akademi, yang dirindukan semua siswa laki-laki di akademi, sebenarnya, akan menjadi pelayan Lin Yan. Ini hanya menumbangkan persepsi semua orang. Mereka memikirkan banyak sekali cara hubungan antara Lin Yan dan Feng Ruyin. Tapi tidak ada yang pernah memikirkan hal ini. Tidak, sama sekali tidak. Saat ini, sebuah suara terdengar, suara ini sangat tua. Penatua Kuksu menatap pengunjung itu, siswa dari Akademi Barat tiba-tiba berbicara. "Lin Yan, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Feng Ruyin sebelumnya, tapi itu semua terjadi di masa lalu. Hari ini, Feng Ruyin adalah kebanggaan seluruh rumah sakit. Sangat mustahil baginya untuk menjadi pelayanmu." Kusi dia berbicara dengan nada tegas. "Jika ini terjadi, di manakah Akademi Barat akan kehilangan mukanya? Apa yang harus dia katakan kepada para tetua di halaman barat ketika dia keluar?" Gadis manis di hari pertama kuliahnya adalah pembantu Lin Yan. "Penatua Kuksi, ini atas kemauanku sendiri." Feng Ruyin memandang Penatua Kuksi dan berkata, "Kamu, jangan bicara." Kuksi menjadi gila. Para siswa yang hadir di Akademi Barat langsung patah hati. Bahkan gadis-gadis yang mengikuti Feng Ruyin sedikit terkejut. Mereka mengira Lin Yan dan Feng Ruyin memiliki hubungan seperti itu, tetapi sekarang tampaknya mereka salah paham. Namun, hal ini juga membuat semua orang, terutama para siswa laki-laki, memandang Lin Yan dengan mata penuh rasa iri, cemburu dan benci, dan tentu saja kebencian itu semakin kuat. Adapun Lin Yan, dia juga tersenyum pahit. Feng Ruyin biasa saja dalam melakukan sesuatu, tetapi dia selalu berada di Villa Feng Qian dan tidak berinteraksi dengan dunia luar, jadi dia memiliki temperamen seperti itu. Sampai saat ini, dia mungkin tidak tahu apa konsekuensi kata-katanya terhadap Lin Yan, bukan? Sekarang seluruh halaman barat memandang Lin Yan seolah-olah sedang berjaga-jaga dari pencuri, takut Lin Yan akan membawa Feng Ruyin pergi. Jika masalah ini menyebar, maka semua siswa laki-laki di akademi harus memakan Lin Yan hidup-hidup. Lin Yan menatap Feng Ruyin, yang melayang di langit, dan tahu dengan jelas apa maksud Feng Qian. Feng Qian adalah muridnya saat itu. Wajar jika dia membiarkan keturunannya menjadi pembantunya. Selain itu, saya khawatir karena kesukaan saya pada Feng Ruyin, saya membiarkan dia melakukan ini, bukan? Untuk menjadi pelayan Kaisar Agung, satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Di dunia ini, saya khawatir makhluk yang benar-benar berada di puncak akan bersinar di seluruh ambang pintu. Kamu bisa berlatih saja di sini, dan kita akan membicarakannya nanti.
Lin Yan memandang Feng Ruyin dan berkata, "Mari kita bicarakan nanti. Kita tidak bisa membicarakannya lagi di masa depan. Masalah ini berakhir di sini," kata Penatua Kuksi segera. Dia menghabiskan banyak upaya untuk membuat Feng Ruyin tetap diam di halaman barat. Selama kurun waktu ini, para tetua Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok menghabiskan banyak waktu dan membuat banyak syarat agar Feng Ruyin dapat bersekolah di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Akhirnya, Feng Ruyin tertinggal. Pada akhirnya, Lin Yan muncul di tengah jalan. Melihat seluruh siswa Akademi Barat mengasah pisau mereka, dan Penatua Kuksu tampak ingin mencekiknya sampai mati, Lin Yan memandang Feng Ruyin dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan ini sekarang." Turun. Feng Qian pernah menyuruhnya untuk melayani Lin Yan, dan dia menuruti kata-kata neneknya. Selain itu, Feng Qian bahkan mengatakan bahwa meskipun dia menjadi pelayan Lin Yan, dia akan menjadi luar biasa selama sisa hidupnya. Setelah semuanya beres, Lin Yan siap untuk pergi. "Lin Yan, aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin bertarung denganmu." Pemuda bernama Wei Ze berkata dengan gigi terkatup. "Jika kamu ingin melawannya, kalahkan aku dulu." Feng Ruyin segera berdiri. Aduh, melihat ini, Kusu hampir pingsan. Tubuh Feng Ruyin ini ada di halaman barat, tapi hatinya ada di halaman timur. Hati Wei Ze benar-benar hancur oleh kata-kata Feng Ruyin, dan sakit hati membuatnya tidak bisa bernapas. "Saudara Lin Yan, saya ingin bersumpah bersaudara bersamamu. Tetapi saat ini, di halaman barat, ada seorang pemuda yang ingin mencari cara lain untuk mendekati Feng Ruyin dan berkata, 'Sayang sekali Lin Yan sudah pergi.'" Aduh. Penatua Kuksi memandang pemuda itu dan menghela nafas lagi. "Saya sangat benci kalau besi tidak bisa menjadi baja. Rumah sakit barat khawatir akan dipimpin oleh rumah sakit timur di masa depan." Setelah Lin Yan meninggalkan Akademi Barat, dia kembali ke Akademi Timur. Pada saat ini, ekspresinya memadat dan dia berlatih lagi. Buku surgawi keempat dari guru surgawi dianggap sebagai teknik tersulit yang pernah dilihat Lin Yan. Lin Yan secara alami berbakat dan memiliki tingkat wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun butuh waktu lama juga untuk mengamalkan kitab surgawi ini. Setelah berlatih sepanjang hari, Lin Yan mulai mengembangkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya semakin dekat untuk menembus Master Jiwa Tao kelas 2. Penghalang itu ada tepat di depan Anda. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kesempatan untuk memecahkannya. Seluruh halaman Dongren sedikit sepi dalam kondisi ini. Saat ini, Ling Kun juga datang. "Penatua Ling Kun, seberapa kuat siswa di Akademi Iblis hari ini?" Lin Yan bertanya sambil menatap Ling Kun. "Sangat kuat. 3 yang pertama tak terduga dan sangat misterius. Mereka tidak pernah muncul. Bahkan saya tidak tahu di kondisi apa mereka berada. Adapun yang keempat, mereka seharusnya sudah mencapai pencerahan tingkat ketiga. Yang kelima adalah yang kelima, tingkat kedua Jiruming. Puncak alam pencerahan." Ling Kun kemudian berbicara tentang kekuatan para siswa iblis ini satu persatu. Di antara 5 besar, hanya Jiruming yang berada di Akademi Iblis. Yang lain berada di pengasingan atau di luar. Mereka bahkan belum berada di sini untuk penilaian. Sebagian besar tugas Akademi Iblis dilakukan di luar Akademi Tao, jadi orang-orang itu memiliki nilai yang tinggi. Itu juga karena dia terus-menerus melakukan tugas di luar. Ketika Ling Kun selesai berbicara, ekspresi Lin Yan juga berpikir keras. Melihat hal itu, Ling Kun pun diam-diam pergi. Dia percaya bahwa setelah mengetahui kekuatan para siswa dari Akademi Iblis ini,
Lin Yan seharusnya bisa mendapatkan banyak rangsangan dan kemudian bekerja keras untuk berlatih, bukan? Tetapi ketika Penatua Lincoln pergi, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu meninggalkan halaman manusia dan langsung menuju ke halaman iblis. Lin Yan tahu bahwa masih ada 4 hari lagi, dan tidak hanya Akademi Manusia tetapi juga Akademi Iblis dan Akademi Iblis harus mengikuti ujian. Inilah sebabnya Sun Xiao mengatakan dia hanya bisa bertarung dalam waktu setengah bulan. Penilaian itu sangat luar biasa, dan Anda mungkin terluka. Kemudian setelah penilaian, dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik dalam waktu 10 hari sebelum dia bisa melawan Lin Yan. Tapi saat ini, Lin Yan sudah sampai di pintu masuk halaman iblis. Saat Lin Yan tiba, banyak siswa dari Akademi Iblis tiba-tiba muncul. Sangat umum bagi para penggarap biara iblis dan biara iblis untuk pergi ke biara manusia. Tapi ini pertama kalinya dalam 1,5 bulan kami melihat siswa dari Akademi Manusia datang ke Akademi Iblis. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Akademi Iblis kami. Menatap Lin Yan, seorang siswa iblis tiba-tiba berkata, dengan nada dingin di suaranya. Lin Yan dari Akademi Manusia ada di sini untuk menantang Akademi Iblis. Lin Yan tiba-tiba berkata sambil menatap para siswa dari Akademi Iblis. Suara ini, seperti gelombang suara, menyebar ke segala arah.